Haleluya, Shalom anak-anak SMP Mulai Wacana. Hari ini kita akan memulai ibadah gabungan kita yang pertama ya di tahun ajaran baru, walaupun secara online, tapi kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sikap ibadah kalian yang terbaik, give the best buat Tuhan Yesus. Yuk, sebelum mulai pujian kita mau satu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ibadah bersama walaupun secara online. Tuhan berkati ibadah kami, biarlah ibadah yang kami kerjakan semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati kami semua, baik dari anak kelas 7, 8, 9, bahkan guru-guru yang melayani di dalam ibadah hari ini. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kita mengangkat pujian dengan tak terbatas kuasa-Mu dalam ibadah kita pagi ini. Tak terbatas kuasa-Mu kita mengangkat pujian lagi, yaitu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku
kita sudah memuji nama Tuhan, kita percaya pujian kita boleh menyukakan hati Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan semuanya boleh menyukakan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, puji Tuhan, anak-anak SMP Mulia Wacana, tema firman Tuhan ibadah kita hari ini adalah memilih pergaulan. Dikatakan tadi di dalam Amsal, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang itu artinya mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Nah, di dalam perjalanan hidup kita tentunya menentukan inginnya tuh sesuatu yang baik di dalam diri kita. Anak-anak Mulia Wacana baik kelas 7, 8, 9 pasti menginginkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Baik punya teman itu pasti pinginnya yang terbaik. Baik mungkin memiliki sahabat pasti yang terbaik. Tetapi saat ini kita mau belajar bagaimana kita memilih pergaulan. Bagaimana kita memilih teman yang baik di dalam kehidupan kita. Di zaman-zaman saat ini, tidak sedikit anak-anak ABG zaman now memang katakan, baik mungkin kalian yang baru menginjak usia remaja, pergaulan itu kita harus benar-benar selektif di dalam memilih. Ketika kalian memilih pergaulan, apakah ketika kalian memilih teman yang untuk kalian sama-sama bergaul, itu harus hati-hati. Karena jelas firman Tuhan katakan, pergaulan kalau kalian ingin bergaul dengan orang baik, menjadi baik. Tetapi ketika kalian bergaul dengan orang bebal itu apa? Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Orang yang susah diomongin. Orang yang keras kepala, orang yang bandel, itu bebal ya. Bebal itu diomongin yang baik, dia nggak mau melakukan, malah melawan, itu bebal. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang bebal, maka yang kita dapatkan adalah kemalangan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, kita mau lihat di sini, kenapa sih banyak alasan anak-anak ABG zaman now, anak-anak remaja zaman sekarang itu memilih pergaulan itu asal-asalan. Memilih pergaulan itu yang penting aku enjoy, senang, itu kenapa? Yang pertama, karena terpengaruh kepada kehidupan. Kalau kalian lihat di jalanan ya, di jalanan ada orang yang karena kehidupan dia itu mengalami broken home, atau mungkin di rumahnya dia tidak diperhatikan oleh orang tua, atau mungkin dia merasa hidup dia tuh seolah-olah tidak ada lagi pengharapan karena keluarganya tidak peduli sama dia. Dia itu lari ke jalanan. Dia bergaul karena dia melihat keadaan tadi seperti Mem bilang, terpengaruh dengan kondisi dirinya sendiri. Tidak ada yang mempedulikan saya. Sehingga akhirnya apa? Dia mulai bergaul dengan orang-orang sembarangan. Kalau kalian lihat orang-orang di pinggir jalan itu, anak-anak yang rambutnya kayak nggak pernah mandi, bajunya sobek-sobek, ya kayak anak-anak pang. Itu tidak sedikit sebenarnya mereka itu adalah orang yang memiliki uang ya, keluarganya orang yang ada. Tetapi kenapa mereka akhirnya terjerumus ke pergaulan seperti itu? Karena apa? Karena kondisinya mereka. Kondisi hatinya mereka. Mereka merasa, oh kalau orang-orang seperti ini tuh bisa menerima keadaan saya. Orang-orang seperti ini tuh justru membuat saya enjoy, senang, bahagia. Ternyata itu salah loh. Justru ketika kita memulai bergaul dengan hal-hal yang seperti itu adalah langkah kita mulai menjadi orang-orang yang gagal, saya mau katakan. Tetapi kalau kita saat ini anak-anak ABG, anak-anak SMP, anak-anak remaja, saya mau katakan anak kelas 7 ini perpindahan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja, fasenya.
Dimana kalian itu mulai cari pergaulan, cari teman-teman sebaya yang nyaman, cari teman-teman yang mungkin satu tujuan dengan pola pikir kalian. Dan anak-anak kelas 8 itu masih middle di tengahnya. Sedangkan anak-anak kelas 9 itu mau menuju fase yang lebih tinggi lagi ketika nanti kalian SMA. Nah, oleh sebab itu, di sini kita mau belajar bahwa pergaulan kita itu harus benar-benar dijaga. Memilih pergaulan. Dikatakan di dalam Korintus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Misalnya contohnya, Mem kasih contoh. Biasanya kalian itu setiap Sabtu, kalau misalnya ibadah sudah normal ya, sekarang kan pandemik. Misalnya setiap Sabtu kalian biasa pergi ke gereja berkumpul dengan komunitas kalian, anak-anak remaja. Tetapi ketika mungkin kalian merasa saya tidak nyaman di sini karena mungkin kehidupan saya pengen tuh orang-orang itu dekat sama saya, padahal mungkin di ibadah remaja kalian mungkin ditegur untuk lebih dekat sama Tuhan, kalian merasa saya nggak senang ditegur. Nah, itu orang-orang yang tidak mau ditegur itu adalah orang-orang yang bebal. Tetapi ketika kalian memiliki kebiasaan yang baik, pergaulan yang baik, setiap Sabtu mungkin kalian pergi ke gereja ibadah, kalian setia, kalian mungkin memiliki komunitas untuk sharing bersama-sama dengan teman seiman, itu adalah pergaulan yang baik. Di sekolah mungkin kalian bergaul yang baik itu apa? Mau kerja kelompok, belajar bersama, tidak merasa kita yang paling pintar, yang lain bodoh, tetapi kita merasa saling merangkul satu sama lain. Kalian mungkin ada teman yang kurang mengerti, kalian topang untuk dia mengerti. Itu adalah pergaulan di mana orang-orang itu dapat memilih pergaulan yang baik. Bukan saling menjatuhkan. Ingat, bully itu bisa membuat orang jadi bunuh diri. Ada anak-anak karena dia dibully di sekolahnya, dia bunuh diri. Ada anak-anak, kalau kalian suka nonton viral gitu ya, tentang viral-viral itu di TV. Ada anak dia karena ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi pekerjaannya tuh dia suka jual gorengan naik sepeda. Tetapi karena dia anak ABK, akhirnya dia di jalan itu dibully, dia dibecandain, dia mulai diledekin. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Anak ini bawa sepedanya sambil dagang jatuh. Dibully karena keterbatasannya, karena kekurangannya. Nah, di sini anak-anak SMP Mulai Wacana mau ajarkan, milikilah pergaulan yang baik. Milikilah pergaulan yang benar. Karena dikatakan tadi di dalam Amsal, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bijak itu apa? Bijak itu adalah orang yang berhikmat. Bijak itu adalah orang bukan hanya sekedar pintar di otak, tetapi dia mampu mengambil satu tindakan yang positif, satu langkah yang baik, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk di kemudian hari. Ketika saat ini kalian belajar online, Mem mau katakan, jadilah orang yang bijak. Pergunakan waktu yang ada. Ketika belajar. Dari mungkin jam 7 pagi mulai start online, atau jam 7:30 start online. Setiap jamnya guru kasih itu pergunakan. Sehingga ketika siang hari waktunya istirahat, kalian istirahat. Ketika guru berkata, mana ini tugas belum dikumpulkan. Nah, kalian mulai keteteran. Sampai jam berapa itu pelajaran agama, pelajarannya Mem, ngumpulin tugas sampai jam 12 malam. Bayangin, Mem itu harus standby untuk nungguin tugas kalian. Ada yang ngumpulin setelah 3 minggu, 2 minggu, bahkan kalau ditagih tugas baru datang. Itu bukanlah orang-orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Kalau kalian bergaul dengan bijak, kalau kalian memiliki satu komunitas teman, mungkin di grup WA SMP, harusnya saling mengingatkan. Ayo pelajaran ini kita belum kumpulkan, ayo kerjakan. Itu adalah pergaulan yang bijak. Tetapi orang yang bodoh, sudahlah cuek aja. Nanti juga Mem Desi suka penuh dengan kemurahan, ngasih tugas belakangan juga nggak apa-apa. Hati-hati ya. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab harus mengerjakan dengan segenap hati. Oleh sebab itu, renungan hari ini, ibadah kita hari ini mengingatkan kita anak-anak SMP Mulai Wacana, jadilah orang-orang yang bijaksana di dalam kamu bergaul, di dalam kamu bertindak, di dalam kamu mengambil satu keputusan. Jadilah orang-orang yang bijak. Di dalam memilih pergaulan, jadilah orang-orang yang bijaksana.
Karena pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan kamu yang baik. Misalnya kamu biasanya siang-siang atau pagi sebelum kegiatan kamu berdoa karena kamu takut, waduh teman saya sudah nunggu, saya bangun terlambat, akhirnya kamu tidak lagi berdoa sama Tuhan. Makan, biasanya kamu selalu bersyukur berdoa dulu, karena makanan kamu enak kamu lupa berdoa. Itu adalah merusak hal-hal yang baik. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, milikilah pergaulan yang baik, pertemanan yang baik. Kalau temanmu itu membuat engkau jauh dari Tuhan, kalau temanmu itu membuat engkau melupakan Tuhan, mulai tinggalkan. Karena apa? Kehidupan kamu bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk yang akan datang. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan yang tidak akan panjangkan. Kita akan satukan hati di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali lagi sama-sama beribadah walaupun secara online Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami anak-anak SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Tuhan memberkati mereka di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang tidak bergaul dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati semua anak-anak SMP Mulia Wacana. Berkati mereka selama PJJ yang ada. Berikan semangat, sukacita, damai, sejahtera. Bahkan Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ketika mengikuti PJJ online. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Anak-anak SMP, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau semuanya, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan pelajaran-pelajaran agama selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran, taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.